orang Islam itu bersunat. Yang kedua, perintah dalam Al-Quran untuk mengikuti ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam. Itu ada perintahnya. Al-Quran surah An-Nahl ayat 123. Itu jelas. Apa perintahnya Nabi? Apa perintah Allah kepada Nabi Ibrahim? Salah satunya adalah sunnat. Apa perintah Nabi Ibrahim kepada keturunannya? Sunnat. Apa perintahnya Allah kepada Nabi Muhammad? Mengikuti ajaran Abraham atau Ibrahim alaihissalam. Di antaranya adalah sunnat. Berarti sunnat ini adalah sesuatu yang sangat familiar dalam pengajaran Islam, dan kajian itu berasas terhadap kebiasaan orang Arab ketika mereka punya anak, maka mereka semua disunat. Nah, kalau karena tidak ada ayatnya di dalam Al-Quran perintah langsung sunnatlah, lantas dikatakan tidak bersunat, mana perintah sunnatlah Musa, mana perintah sunnatlah Yusuf, mana perintah sunnatlah Daud, mana perintah sunnatlah Salomo? Tak ada. Apakah karena tak ada maka mereka orang-orang ini tidak bersunat? Bahaya itu. Bahaya. Berarti nabi-nabi dalam pengajaran Yahudi tidak bersunat. Bahaya itu. Nah, kembali kepada kesimpulan akhir awal. Di dalam Al-Quran ada mengatakan tidak ada perintah sunat, tetapi kami bersunat. Apakah kami melanggar? Tidak. Salam satu Tuhan. Ya, pengantar ini singkat para sahabat. Dukung semua ya sahabat-sahabat kita channel Densa News Muslim. Di like, di subscribe, di share sebanyak mungkin untuk supaya mencegah sahabat-sahabat kita di luar sana tidak terpengaruh terhadap pemurtadan. Semoga Allah memberikan selalu sikap istiqamah. Salam satu Tuhan, Allahu Akbar. Ketika Anda kemudian seorang murtadin masuk di agama Kristen, membaca Galatia 5 nomor 2, di situ dituliskan, barang siapa yang menyunatkan nonotnya, maka Yesus Kristus tidak berguna baginya. Nah, Anda buka celana, Anda lihat nonot Anda sudah tak punya helm. Wah, harus punya helm ini. Karena kalau tidak, maka Yesus Kristus tidak berguna bagiku. Solusinya apa? Ambil paha ayam, sambung di kuluk Anda, jahit atau pakai lem Alteco. Tapi saya nggak mau tanggung jawab. Sebab 3 bulan kemudian tidak menutup kemungkinan akan muncul bulu ayam di sana. Atau Anda ingin mencoba yang unik lagi, ambil landak, kulit landak, bagian bawahnya sambung pakai lem Alteco. Saya tidak jamin 3 bulan ke depan nonot Anda tumbuh bulu landak. Sekarang pertanyaannya adalah, pilih mana? Nonot Anda tumbuh bulu ayam atau Yesus tidak berguna bagi Anda? Pasti Anda akan pilih, mending tumbuh bulu ayam Bang Suma daripada Yesus tidak berguna bagi saya. Manras anggota punya nonot kok dicangkok. Manras gue masih mau datang besok. Bertanya aneh-aneh kalau baca. Janganlah bertanya sesuatu yang mempersulit dirimu. Karena hanya 2 kemungkinan, paha ayam atau paha landak. Kalau paha ayam, nanti Anda dibilangnya bola apa itu? Badminton ya. Anda mandi di sungai, dilihat sama temannya, kenapa di punyamu itu ada bulu tangkis? Nah, itu kalau pakai sambungan paha ayam. Bang Suma, ya Paman.
Bagaimana kalau nanti dia pakai kulit landak? Apa yang terjadi? Nah, kalau Anda mandi di sungai, temanmu akan teriak, "Tolong, tolong!" Datang orang beramai-ramai. "Kenapa kau teriak? Temanku digigit sama bulu babi." Loh, kok bisa? Itu tengok, nonotnya ada bulu babinya. Ada bulu babi yang di laut itu kan, yang di kerang-kerang itu. Kayak gitu modelnya, karena bulu landak yang tumbuh. Kasih nak manra sila bacok menderita ku bedu Kalau bacok kutu. saya kira begitu Bang Andi. Lanjut dulu sakit perut ku ketawa ini kodong. Kalau bacok kutu tayo ni asik kalau bacok. Manrase bulu landak. Ada ndak pilihan lain Bang Arif? Banyak. Bulu ayam, bulu landak. Banyak sebenarnya, cuman takutnya Islam semua ini. Aduh. Enggak, maksud saya orang saudara kita yang sudah tak ada kulupnya. Yesus Kristus tidak berguna bagimu kalau kau mau nyunatkan dirimu. Dia sunat sebelum baca dalil itu. Nah, belakangan baca dalil. Lihat nonoknya, waduh bahaya, Yesus tidak berguna bagiku ini. Percuma saya ke gereja ini. Percuma. Nah, gimana solusinya? Disambung. Ya, disambung pakai apa? Kulitnya kan tidak mungkin ditemukan lagi karena udah dibuang. Itu pun kalau dibuang kan sudah jadi tanah. Nah, sekarang dia solusinya pakai apa sambungnya? Dulu ada teman saya sarankan bagaimana kalau Anda sambung pakai paha burung merpati. Dia bilang sama saya, mendingan saya pakai kelelawar Bang. Iya, kalau pakai kelelawar aman lah. Kalau siang bisa anteng, tapi kalau malam kelelawarnya selalu mau terbang. Nonotnya terbang-terbang kalau malam, kalau sambung pakai paha kelelawar. Aduh. Lalu ada yang sarankan, jangan pakai itu Bang, susah. Kenapa? Ada bulunya. Ya udah kalau gitu kau pakai sambungan kulit ular. Nah, ini bahaya. Takutnya kalau kulit ular, karena dia ada sambungan nutrisi makanan, muncul kepala ular nanti di situ. Dua kepalanya berdesis. MPD kok ya, botol kok ya, berdongeng gurun. Apa sih? Bukan itu kan putra bodoh. Isinya semua Apa? Emosi dia. kawin bodoh. Enggak Bang, enggak, coba kamu baca Galatia 5 nomor 2. Yesus Kristus tidak berguna bagimu kalau kau sunatkan dirimu. Apa solusinya bagi saudara Kristen yang sudah terlanjur sunatkan nonotnya? Apa solusinya? Karena kalau dia sunat, Yesus Kristus tidak berguna baginya. Nah, banyak orang Kristen yang sudah sunat. Bagaimana supaya Yesus berguna sementara nonotnya sudah tidak pakai helm? Disambung pakai apalah, daging apa? Pakai apa? Daging Pakai apa? ayam boleh. Daging ayam, tumbuh bulu ayam 3 bulan ke depan Bang Andi. Allahu Akbar. Masya Allah. Gimana dong? Solusinya gimana? Solusinya ya harus disambung lah kulupnya. Ya sambung pakai apa dong? Kalau saya sarankan sih disambung pakai ini loh, pakai bulu. Kan ada tertulis Galatia 5 nomor 2, ya. Yesus Kristus tidak berguna bagimu jika kamu, barang siapa menyunatkan dirinya, dia Yesus Kristus tidak akan berguna baginya. Nah, bagaimana dengan orang Kristen yang sudah terlanjur sunat? Apa solusinya? Ya, sebenarnya bisa sih. Laskar juga bisa nyambung gitu. Aduh, gimana? Ada sih solusinya Bang Andi. Sebenarnya dari saya itu bijaksana sekali kalau saya kasih solusi.
Jadi teman-teman yang sudah dewasa ini di Kristen ya, yang sudah umur 30, 40, 50, yang sudah terlanjur sunat, bagaimana caranya supaya kalian itu Yesus berguna bagi kalian? Kalian cari rumah sakit yang mengadakan sunat. Nah, kalau ada anak-anak Islam yang usia 5 tahun, 6 tahun, itu disunat, ambil, segera ambil, sambung. Biar pakai Alteco juga bisa itu, lem Korea, sambung langsung. Nah, cuman yang saya khawatirkan, kalau senjata kalian itu tegang, sementara kulup yang kalian pakai kulup bayi, tertutup lubang kencing kalian itu, nggak bisa pipis. Kulup bayi kau pasang, sementara batanganmu sudah kayak lombok besarnya, lombok botol. Bukan lombok biji lagi. Aduh, siksa kau kawan, siksa. Mau sunnah tersiksa, tidak sunnah juga tersiksa. Alamak, kenapa nya agamamu kayak begini kali? Jelas kok tertulis, sesungguhnya aku Paulus berkata kepadamu, jika kamu menyunatkan dirimu, Kristus tidak berguna bagimu. Lalu bagaimana dengan orang Kristen yang sudah terlanjur sunat? Kristus tidak berguna. Nah, supaya berguna bagaimana solusinya? Disambung pakai laskar bit. Aduh, parah ini Kristen ini. Jadi si Udin yang pernah disunat, yang murtadi yang pernah disunat, ya selamat tinggal duka lah nih. Madukan gitu Dicangkok. Aduh, parah ini teman-teman. Nah, itulah saya putih yang jadi masalah. Kan dia pasti sunat itu karena dia pernah Islam. Nah, bagaimana itu? Madukan. Aduh, gimana ini? Ya deh, nanti kasih solusi sama Saifuddin. Saifuddin, gimana supaya Yesus berguna bagimu sementara nonatmu sudah tidak ada ininya, kulupnya. Sambung pakai paha ayam. Disambung pakai apa ya bagus? Kalau di luar negeri kan itu kan masih ada sebenarnya kalau di luar negeri gitu ya. Apa? Saya sarankan si Udin ayam onta, paru ayam onta. Ayam bangko. Paru ayam onta bisa nggak? Ayo teman-teman, ayo kembalilah ke Islam. Ikuti ajaran Yesus. Yesus itu muslim, berserah diri kepada Tuhannya. Ayolah. Tapi untuk Bani Israel itu Yesus, bukan untuk Anda, bro. Tadi bertanya nih Banyuma. Iya. Kalau Nabi Isa alaihissalam atau Yesus Mesias hanya untuk Bani Israel, Nabi Musa juga untuk kepada kaumnya saja. Artinya waktu itu hanya ada Bani Israel, nggak ada Bani lain dong. Nggak ada orang di Amerika, belum ada orang Amerika waktu itu ya. Nah, ini bagus pertanyaannya nih. Saya jawab adalah bahwa kalau sekiranya ada makhluk hidup manusia di zaman Nabi Isa alaihissalam, di luar Bani Israel, ya dia nggak kena taklif hukum masa patra dia, karena dia belum sampai perintah Tuhan kepada dia. Artinya dia tidak dikenakan wajib. Apa begitu jawabannya? Iya. Tapi itu mereka yang kemudian membuat Tuhan-Tuhan sendiri, itu lebih patah, lebih parah itu, lebih patah. Sahabat Kailai, barakallah. Ya, yang nonton di channel lain terus merepotkan saya udah jawab ya. Teman-teman, kalau Anda menonton di channel lain, punya channel, jangan tanya gua. Kita yang sulit, lu tanya gua. Lu juga menonton, bukan channel gua yang lu tonton. Ada aja lu, repotin gua lu. Ini saya lagi sedih Bang Andi. Apa itu? Ada kurang lebih 1.000 orang yang besok matanya. Oh Bunda Rama, mana Bunda Rama? Nah Bunda. Karena di channelku ini yang nonton 800, yang like cuma 800.000-nya akan bintilan 2 hari. Sian.
Saya juga yang nonton tadi 800, yang lain cuma 100 lebih. Tapi saya doakan dia semoga panjang umur, dimudahkan segala urusannya. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau bintilannya kayak Bang Hari. beras. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Ya Ardian. kalau bintilannya kayak kepalan tangan gimana dong? 3 lagi. Di atas 1, di bawah 2. Mata kanannya di atas 2, di bawah 1. Kasian juga ini. Mau kayak mana, sudah terlanjur diucapkan tadi. Salah sendiri sih. Udah dikasih materi, cuma numpang diklik aja pun dah selesai like. Susah kali like-nya. Tapi kalau giliran kita melucu ketawa semua. Suruh like aja susah. Aku suka lo kalau Bang Suma itu sinden. Buktikan kalau suka ya di like dong. Suka itu bahasa Inggrisnya apa suka? Like tapi nggak di like, sama aja. Makanya aku bilang yang nonton tidak like videonya ya konten ininya, channelnya bintilan matanya. Yang kedua juga, Anu tak YouTube tak di sini dah yang tunjukkan. ntar dulu Bunda. Yang kedua juga adalah nontonlah channel-channel YouTube yang Anda kenal. Jangan nonton di channel lain. Terus lu berkeluh kesah sama gua. Enak aja lu. Ya kok telepon lah yang punya channel itu. Jangan gua. Orang gua lagi capek. Lu nonton di tempat lain. Terus giliran susah lu telepon gua. Capek deh. Dulu juga Bang Handi, dulu juga ada saya katakan seperti ini tahun lalu, banyak yang WA saya Bang Handi di nomor Excel. Bang, gara-gara abang bilang kayak gitu dan saya tes tidak like, besoknya benar-benar bintilan Bang. Kan kalau bintilan kan bisa diambil nanti itu sebagai nyambung kulit, boleh nggak? Gimana? Bintilannya itu kan bisa bintilan tuh diambil untuk nyambung kulit. Bintilan tong itunya kalau ada sambung nih. Kembaran dah Bang Handi. Daeng. Ya buat Yang paling apa ya? bagus itu Daeng, kulit ayam, kan mirip-mirip tuh kulit ayam yang ya dikeringkan dulu lah, dijemur agak hitam tuh, sambung nih. Kalau tumbuh bulu ayam, Bahayanya. Nanti Kalau tumbuh bulu ayam dibilang bulu tangkis. bukan salah Bang Cuma tumbuh bulu ayam. Malam-malam dia sama istrinya. Ini suamiku ini ayam atau apa nih? Nah, gimana? Carailah. Pak bangun Pak. Pak bangun Pak bangun. Kenapa? Kenapa? Kenapa Ma? Kenapa? Ada anak ayam dalam sarungmu. Lucu nih, lucu. Siapa suruh kau bertanya begituan? Dikerjain lah dia. Serba salah berarti kesini. Fitnah. Serba salah Pak. Si mau aku datang besok. Bunda Rama, bagaimana keadaan Makassar? Udah hampir sebulan di Banyuma di Jakarta, hidup di atas roda. Gimana keadaan? Ulangi. Pasti banyak yang merindukan tuh ini deh. Selamat Kak. Kita selamat kapan pindah pulang ini? Besok, salah besok pulang Maki. Insya Allah. Belum. Mundur lagi karena Pak Prabowo juga minta jadwal ketemu dulu baru pulang katanya. Alhamdulillah. Mantap Panglima. Alhamdulillah. Insya Allah balik.
kalau bisa Bunda Rama dikoordinir teman-teman, nanti Banyu mau pulang dari Jakarta itu disambut dengan sarian ayam, oke? Biasanya kan karpet merah tuh, ya karpet hijau aja lah, ya. Dikoordinir ya Bunda Rama di bandara ya. Tarian ayam. Ya kan kita butuh ayam. Bunda Mila naik, Bun. Waduh, kalau ada barongko ini naik, barongko dingin katanya. Hei barongko. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa nak barongko? Kecil brongko dah. Hoki boleh kayak gitu. Ya, Hoki boleh kayak. Sumatera. Ini Sumatera. Iya. Iya banyak orang Bugis di Sumatera, nggak pernah lihat kampungnya. Deh. Tak pernah balik ke Sulawesi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, seru banget nih kalau udah ada Bang Zuma, seru. Ya, Dari tadi namanya udah capek. Saya ngikutin Bang Zuma dulu di YouTube. Akhirnya saya copy itu buat saya share ke Facebook. Karena di Facebook itu banyak yang ngeyel juga. Jadi mau nggak mau kita bahan nggak ada, ya Bang Zuma lah andalan saya. Masa. keren. Tuh. Beliau ini dari Amerika, Gurunda, LA. Nah, dia Bukan. banyak ini ada dalam LA. Bukan dari Amerika. Beli gereja tuh di mana? Ibu Mila Beli bukan dari Amerika, tapi dia dari sama Amerini kan? Apa sama Rika sama Rini? sama Lindy juga boleh. Sama Rinto. Di Indonesia kan sibuk-sibuk tuh orang kan bilang apa namanya Kristen begana begini. Di sini mah nggak ada artinya, udah mau tutup semua. Masya Allah. Allahu Ya. Akbar. Itu masih di bandara, Bun? Enggak, ini habis di sini ada Indian food, tapi jadi makannya nggak pakai daging, cuma sayur aja. Gitu, lanjut. Ya, nggak ada lagi oten. Jadi Bunda Mila ini belajar sama Akhi Nanda, Abang Akhi Moto. Gue juga jadi ini ya, maju ke medan tempur diskusi. Ya, keren. Banyak belajar. Jadi Bunda belajar lewat YouTube-nya Gurunda ya, Bang Zuma ya. Iya, mulai dikit-dikit ya, mulai nyatet kan. Silakan apa yang disampaikan ke Gurunda, Bang Zuma, Bun. Ngobrol silakan. Saya pendengar aja lah udah. Apa yang mau diceritain lagi dari sini? Mengenai perkembangan Islam di sana di LA coba, Bun. Kalau LA itu berkembang pesat, itu udah pas religion number one di sini. Oh, Masya Allah. Iya, nggak maksudnya bukan nomor satu dari seluruhnya. Untuk beberapa tempat, apalagi kita hampir setiap setiap bulan, setiap minggu tuh ada Palestina ya, ada Palestina. Nah dari Palestina itu, tunggu dulu sebentar. Dari Palestina itulah mulai anak-anak muda itu. Anak muda itu mengunjungi masjid-masjid. Jadi mereka itu datang ke masjid-masjid untuk bertanya, gimana ini Islam, ini gimana? Kenapa kok orang perempuan Palestina itu udah disiksa, anaknya udah meninggal, pokoknya udah susah lah. Tapi kok mereka masih ada faith, masih ada iman tuh kita bilang.
Nah di situ mereka mulai dikasih itu, kita kasih kopi-kopinya Al-Quran itu selebaran kemana mereka harus mencari. Nah dari situ juga banyak tuh Islam berkembangnya, udah mulai itu. Nah ditambah lagi yang pinter-pinter kan, yang pinter-pinter kayak di Belanda apa tuh, yang ahli-ahli sains segala macam itu. Nah itu mereka juga menemukan bahwa di Al-Quran itu semua lengkap. Apa aja yang ditanya ada, apalagi mengenai sains kan banyak ditemukan, udah hampir 70% ya. Cuma ada sebagian masih belum ada, memang belum ada penelitian karena sains kan left behind, ketinggalan dari apa yang kita punya. Itu aja. Jadi anak-anak SMA mereka itu ada pelajaran, dan kalau kuliah mereka ngambil kelas khusus bahasa Al-Quran itu, khusus agama Islam. Jadi dari situ mereka mulai belajar. Itu. Jadi nggak ada pembatasan di sana, Bun ya? Oh nggak ada. Memang sih tetap kita nih sebagai minoritas, tapi minoritas di sini kayak Idul Adha, Idul Fitri kita nggak ada, kecuali di New York. Di New York tuh kalau nggak salah Idul Fitri itu sudah ada. Yang banyak di sini karena yang berkuasa di sini kan Yahudi. Nah agama Yahudi di sini banyak. Kristen pun cuma Christmas, walaupun dia mayoritas agama di sini, tapi mereka nggak punya terlalu banyak hak gitu loh. Cuma kita hak yang lain sama, nggak ada ini aja. Yang reses istilahnya tuh yang dilihat di TV-TV bahwa ada tarik-tarik hijab itu memang ada. Cuma tergantung di mana tinggalnya. Kalau ditinggalnya itu di kayak California, terus di New York apa tuh enggak, karena kita udah berbaur, semua bangsa ada di sini. Jadi nggak seperti itu lagi. Tapi kalau kalian tinggal di daerah-daerah, nah itu masih itu. Seperti itu masih itu dihujat, di ini ini dibakar kan kemarin di Texas itu. Iya. Di Florida masjid dibakar ada. Oh ada ya. Tapi konsekuensinya nah, kalau itu dengar ya Oten ya, Ya. Di negara yang mayoritas kayak kalian itu malah masjid dibakar. Ya kan Bun? Ada itu. Masjid dibakar. Tapi Bun, sejalan dengan itu gereja yang tutup juga banyak sekali. Banyak sekali, ratusan. Enggak Bun, Ratusan begini. ribu, bukan ratusan ini. Ya, gini Bun, mereka sering memprotes kok gereja kami dilarang, dibatasi bangun ini dan itu. Coba tengok di luar tuh, negara yang mayoritas Kristen itu malah membakar loh. Ya kan? Ya. Nah, silakan apa itu tadi? Mereka bisa Google. Itu jadi perkembangan Islam tuh pesat banget di sini. Terlepas dari, jadi government, pemerintahan nggak ikut-ikut, nggak ada urusan. Adalah mungkin pengen ikut campur tangan, tapi kan mereka nggak mau juga kacau kan. Buktinya kita membeli masjid segala macam itu urusannya langsung ke gereja itu, dia mau jual. Dan mereka lebih terima kasih kalau yang beli itu orang Islam daripada yang beli umpamanya dijadiin tempat maksiat, dijadiin tempat prostitute, dijadiin tempat bar, diskotik segala macam. Itu mereka lebih ini. Jadi oten-oten di Indonesia tuh saya heran. Di sini juga gitu. Oten yang masih ke gereja itu cuma orang Asia, Indonesia, Filipina sama Korea. Yang lain kosong. Cari di mana aja kosong. Benar-benar Bun, kosong. Itu kalau malam Natal itu kan, kalau di Indonesia kan kayaknya hikmat atau gimana. Kalau di sini mereka pesta pora pakai wine segala macam. Kita juga diundang ya, kalau mau datang. Jadi nggak ada religiusnya lagi, itu udah nggak ada, nol. Nah itu Amerika yang masih punya agama, apalagi Eropa. Tuh kalau yang Katolik banyak tuh, yang pelangi-pelangi sekarang udah banyak. Tuh Katolik, tuh gereja Katolik. Banyak sekali. Jadi diprediksi itu 2035 tuh Kristen tuh habis sudah, tinggal nama doang. Jadi yang tadi jemaat itu dia jadi apa? Ateis, agnostik atau jadi apa? Tergantung. Biasanya mereka tuh dari Kristen ke ateis, dari ateis mereka mencari ke Islam. Itu biasanya begitu. Atau kalau mereka tuh berada di lingkungan kebenaran tinggal dekat masjid atau apa, atau yang memang udah dengar nama Islam, mereka langsung ke masjid-masjid itu. Jadi di sini ada masjid-masjid yang khusus menerjemahkan Al-Quran itu ke bahasa Spanish.
terutama perempuan-perempuan, karena mereka hidup kan merasa dilecehkan, ada perkosaan, senggol-senggolan, colek-colek segala macam. Dengan mereka berpakaian rapi, nggak kelihatan segala macam itu, mereka lebih aman kalau berjalan di daerah-daerah yang serem ya. Kan banyak sini daerah-daerah yang serem malam-malam gitu loh. Itu. Jadi orang lebih respect sama perempuan. Itu nyata bener itu. Nggak kita nggak bohong-bohong lah atau gimana gitu. Itu. Ya, ini Gitu, Bun. teman-teman di bawah mau diskusi, kan tidak ada oten. Begitu mau diskusi, tidak ada oten. Ngantuk. Ini pencerahan ya, gambaran dunia Islam di luar. Kalian kan nggak bisa ke luar negeri. Nah, beliau ini tinggal di Amerika, di LA sana. Kita ini dengar penyampaian beliau, karena dia juga berdakwah di luar negeri, saudara kita ini, Bunda Mila ini. Tapi Kalau saya ada lebih pakai gereja-gereja mau kenalar, Bun. dijual, ya. Lebih pakai nalar. Maksudnya saya kan bukan dari yang belajar kayak apologet gitu kan, belum sampai ke sana. Cuma kalau secara psikologi atau apanya itu, kenapa mereka sampai memilih Islam dibanding umpamanya agama lain, ya kan? Nah itu secara psikologi itu tuh benar-benar Islam itu adil, terutama untuk teman-teman kita yang berkulit hitam, Black American atau African American. Itu mereka berasa sekali kalau Islam itu benar-benar. Coba masuk ke gereja, walaupun di Amerika di mana-mana, masuk di mana, di masjid, ada nggak itu parkiran khusus untuk ustadz? Nggak ada, sama first come first serve itu. Coba masuk di gereja, mulai dari direktur, pendeta, staff, ini. Nah yang lain-lain duduk di belakang, parkir di belakang. Di situ mereka pertama kali masuk ke masjid itu mereka berasa, oh ya benar ya. Duduk sama-sama. Mau lu hitam, putih, kuning, biru, duduk sama semua kecuali imam yang di depan itu. Jadi nggak ada perbedaan sama sekali. Di situ mereka berasa sekali. Makanya the biggest orang yang masuk Islam itu banyak yang dari orang hitam, orang orang apa? Keingat ini ya, Bun, keingat Muhammad Ali kan, petinju Muhammad Ali. Nah, karena Muhammad Ali itu banyak tuh ngislamin orang. Si Mike Tyson itu banyak itu ngislamin orang. Jadi memang Mike Tyson udah jadi Muslim ya, Mike Tyson. Iya, dia banyak teman-temannya, mereka kan banyak tuh. Masya Allah. Petinju atau yang basketball atau yang main soccer, main apa? Sepak bola. Banyak di sini, banyak yang baik yang dipublish maupun yang enggak. Kadang-kadang ada yang enggak mau kan karena mungkin masih takut, masih apa. Tapi banyak saintis itu banyak sekali yang udah enggak kebendung deh. Udah, itu cerita di Indonesia. Jadi, tuh cuma mereka tinggal ngimpi. Satu lagi Bun. Apa penyebab mereka tuh meninggalkan gereja? Kira-kira Bunda tahu? Kan gereja udah pada kosong, dijual, apa tuh? Iya. Pertama mungkin ya, ini kemungkinan ya. Itu pertama mereka kan harus bayar masuk ke gereja, itu kan harus ngasih lah. Nggak ada ceritanya istilah kalau mereka nggak bayar persepuluhan, itu kalau mati nggak dikubur. Astagfirullahaladzim. Nggak ada gereja yang membantu. Beneran ini. Terpaksa kita yang nanti sumbangan. Dan mereka kalau ke gereja itu mereka having fun, mereka ini senang-senang gitu loh. Makan nanti dikasih, terus itu buah bawa pulang. Jadi makan seminggu itu cukup di rumah. Dari situ siapa yang nggak mau kan? Itu cara mereka. Jadi cara di Indonesia sama di Amerika sama. Orang-orang yang susah kan, yang tinggal di sini kan nggak semuanya makmur. Banyak kan yang kerja asal gitu kan, nggak cukup lah duitnya kalau nggak suami istri bekerja. Nah itu banyak tuh makan-makan dari situ, mereka kumpul-kumpul. Itulah kalau punya saudara Muslim yang datang ke sini, tinggal di saudara yang Kristen, biasanya pindah. Biasanya. Jadi orang kita jadi gitu. Jadi mereka benar-benar urusannya tuh duit aja. Selain memang lama-lama mereka berasa, apalagi anak-anak muda, mereka berasa nih ilmunya apa yang diajarin soal ketuhanan, itu aja lagi. Nanti kan mereka buka tuh Google dari tempat lain, entah dari temen, entah dari apa, ngelihat, nah ini kok Biblenya begini, ada yang purna-purna itu kan.
Betul. Tuh, jadi pelan-pelan mereka cari tahu. Bener, banyak bun, banyak bener yang udah nggak punya agama tuh banyak sekali. Bener. Oten kita kalau nggak percaya ya silakan Google, coba buka the fastest religion in the world atau in USA. Nah coba lihat, buka coba. Itu realita itu. Kalian suka nggak suka, inilah kenyataan. Si Nggak ada, Anjam ini ada sudah juga ngorok, bun. Ustaz. Ya. Bun, ya, ada ya, yang suka ya. ketok-ketok di ini bun, suka ketok-ketok rumah bun. Oh, Itu namanya Jehovah Witness. Iya, itu apa kalau bahasa Indonesianya ya, Jehovah Witness. Jehovah. oh Itu ada di Yehova, nomor- Yehova. Yehova. Oh, Itu Yehova kalau di sini. mereka datang-datengin. Terus nanti dia bilang, oh you have a Bible? Oh I have a lot of Bible at home. But I don't have a chance to read. Nah, now I have a Quran. You read it and then you come back. Something like that. Udah, kasihlah yang kita quote-quote sedikit itu ya. Soal Yesus sama Paulus. Itu saya punya tuh perbedaan Paulus dan Yesus. Mantap. Ilmu saya cuma segitu aja pun. Tapi kan Berbeda cukup mereka antara- memukul mereka Hah? kan, akhirnya malu Iya, sendiri. Cukup saya memukul bilang, mereka. Itu dia, saya bilang open it this, baca and then next come back. Saya bilang gitu. Udah. Baca nggak kemudian balik kau lagi, kembali nggak berani kan. lah. Berarti, Oh, kembali lagi. Baca kemudian kau kembali lagi. Malu dia kembali iya, lagi. tapi nggak balik-balik. Iya, nggak berani dia balik. Masya Allah, itu gambaran Islam di luar negeri ya saudaraku ya, itu gambarannya. Karena kita kan kalau cuma dari berita, ini langsung saksi mata langsung ya, Masya Allah ya. Orang Ya, nggak yang mau Islam. bun debat-debat agama ini. Oh ini Kristen, oh Islam, nggak ada bun begitu, nggak ada, nggak mau mereka. Dianggap penghalang aja tuh Kristen itu, bohong itulah istilahnya itu. Udah, makanya makin kesini iman mereka makin terkikis kan. Masya Allah. Mantap. Gitu bun. Apa nih yang naik? Yang lain mana Izem. tidur yang lain? Izem. Bang Andi tuh. Barusan ngomong tadi Dain. Bang Andi. Izem, Izame. Assalamualaikum, selamat malam. Izame. Insya Allah ya. Di sana pukul berapa sekarang? Jam 12 siang bun. Di sini kami udah ngantuk. Jam berapa? Jam Makanya masih seger kan? Iya, pantas. Itu dia. Ya bunda mau tidur lanjut aja. Enggak lah, enggak. Kalau udah tergantung hostnya di, apakah yang lain sudah pada tidur? Hostnya bagaimana mau di Bang Arif. Gimana? Ustaz Arif. Ya silakan Sayang disapa-sapa di bunda. Disapa-sapa dulu bunda. Bang Suma sudah capek itu dari tadi. Oh Enggak, gitu. udah lama. Tamu-tamu itu Konten katanya dia mau tapi bunda ini di mana, di luar apa di rumah atau di luar? Saya di luar. Ada yang mau tengok LA katanya. Boleh buka kamera Oh, kah? kalau gitu gini, saya jalan dulu sebentar 10 menit. Jangan sambil jalan, nanti saya di ini rumah, lagi, di di suspend luar. lagi. Ntar, saya Jangan ke naik pinggir laut mobil, dulu. jangan. Jalan Iya. kaki aja. Saya 5 menit, saya ke pinggir laut nih, kebenaran siap. dekat laut ini. 5 menit nih. Keren. Al-Hidayah Bang Al. Aku pikir tadi izin tidur. Assalamualaikum. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum semuanya. Masih ada nggak Bang Suma ini masih bangun kah? Warahmatullahi wabarakatuh. salam Bang Alidaya. Iya, siap Ustaz. Bang Andi masih bangun? Ada. Ini. Ada. Iya, saya tadi di roomnya logika. Jadi di situ ada Saifuddin Ibrahim. Jadi tujuan saya itu memang karena aku ini tadi bunda kan kita di roomnya Abuya, aku minta turun, aku mau tidur tapi aku diundang di logika kan, aku pergi sana, aku naik lah di atas. Jadi memang yang disiapkannya tema itu Gurunda punya nama katanya penista agama atau apa itu. Jadi bila aku meminta bukti sama beliau di mana Gurunda itu pernah menista, ada satu video yang pas dipusingnya itu yang apa itu? Diputar, diputar. jangan dipusing. Diputar. Itu Gurunda injak kayak lembaran kertas.
Jadi bila aku bilang itu kan kertas, beda dengan kamu yang dulu menginjak Bible. Saya bilang jujur aku tidak terima itu, sebab Bible itu yang membuat aku menjadi Islam. Akhirnya di sini aku minta solusi sama Bang Andi sama Bang Zuma, gimana kira-kira tanggapannya sama ada orang yang begini ini kok sudah semakin parah aku tengok. Di room-roomnya yang dibahas itu Bang Zuma melulu kan. Padahal kita ini nanti di sini dipandang serong sama orang-orang ngoten gitu. Aku juga tadi sudah menyampaikan beberapa hal sama logika agar Dipandang sebentar bang, dipandang serong, dipandang buruk ya? Betul. Dipandang jelek. Oh, oke. Serong, oke. Jadi itu silakan makanya. tanggapannya. Yang mau memberi tanggapan. Mudah-mudahan Ustaz Bang Kakak, Zumain masih ada sama Bang Bang Andi. Aku udah Handi, lama-lama kok. Gurunda, Daengku, silakan. Ya ada juga Tapi teman-teman di bawah selama, saksinya tadi. Abang, selama ini Gurunda tidak pernah nginjak-nginjak apapun itu. Iya, Nah, saya bilang tidak mungkin itu. Karena kalau lembaran kertas itu semua boleh, tapi beda dengan apa yang kau injak sebab itu Bible, saya bilang. Itu yang aku tidak terima. Kalau itu baju, memang sengaja siapa suruh dia bawa ke sana. Oh, Baju pantesan. ke di situ. Oh, baju ternyata. Biarin. Jadi Bunda, kalau baju si memang. Taifuddin Ibrahim tadi baru satu ayat aku bacakan Al-Quran. Surah Al-Imran 48, langsung dia kabur. Jadi memang tujuan saya naik itu memang pertama karena tema itu kayak menjanggal, kedua memang ada Saifuddin di atas. Ternyata kabur duluan aku, akhirnya di kick sama si Logika. Jadi ini Bang Andi, gimana tanggapannya sama orang-orang yang gini, seperti anak-anak ini? Bukan aku mengadu domba, tapi aku juga sudah lama bersabar ya. Ketika aku melihat ada Muslim yang begini, aku kesalkan karena beliau jauh. Tidak-tidaknya kan kalau ada begini nanti kita jadi seperti apa bahan jadi Kristen dari Kristen gitulah. Padahal kita sama-sama dalam menyampaikan dakwah Islam. Bang, pada tidur kah? Pada tidur kali bang. Jauh dari perangkat, biasanya itu Bang Hadi tuh buat ke belakang, bikin nasi goreng. Mungkin dia lagi memasang masker ya. Bang Zuma ini masih bangun kah Indah ini? Dari tadi tuh enggak ini, mungkin istirahat Gurunda. Oh, udah tidur mungkin ya, udah capek. Ya udah gitu aja lah Bunda Rama, nanti apa-apa sampaikan aja lah pesanku sama beliau-beliau nih. Nanti aku minta solusi aja. Intinya tetap berjalan dakwah Islam kita, karena tujuan kita adalah orang-orang yang memang butuh kebenaran. Jadi kalau dikatakan kemudian ada di antara kita penista agama, itu tidak boleh, tidak akan berlaku itu. Sebab kita ada di sini pun karena diundang sama mereka. Dimulai sama mereka dari Zoom dulu, membuat konten di YouTube atau di Facebook untuk memanggil kita kemudian untuk menjawab.